Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid dan Aji dari kelompok 2 kelas MCDM. Hari ini akan mempresentasikan tentang jurnal review kami tentang FIKOR atau A State of the Art Survey. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Jadi jurnal yang akan kami presentasikan hari ini adalah judulnya adalah FIKOR and its Application, yaitu A State of the Art Survey yang dipublikasi tahun 2014 pada Jurnal International Journal of Strategic and Decision Sciences. Untuk overview dari jurnal ini, FIKOR adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan pada tahun 90 oleh Serafim Opropovic untuk memecahkan masalah keputusan dengan kriteria yang saling bertentangan. Metode ini membuat peringkat alternatif dan menentukan solusi ide kompromi yang paling dekat dengan tanda kutip ideal. Jadi FIKOR ini itu adalah salah satu teknik pilihan atau dikombinasikan dengan metode multikriteria decision making lain. Buat metode risetnya sendiri ada tiga, yaitu objectives, data collected, dan juga literatur review. Untuk objektif sendiri itu untuk mengetahui area aplikasi Bitcoin mana yang paling menarik. Selain itu, penulis juga bisa berkonsentrasi untuk memperkenalkan metode gabungan. Jadi apa saja sih yang bisa dikombinasikan di dalam Bitcoin tersebut. Lalu untuk data collected, itu digunakan untuk menganalisis makalah-makalah ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal dan proceeding konferensi internasional sejak 1980 sampai 2002. Selanjutnya, artikel dibagi dalam kategori aplikasi, area non-aplikasi, lalu dia akan diklasifikasikan ke dalam area tertentu. Yang selanjutnya adalah literatur review. Studi ini itu memilih artikel yang paling berharga di jurnal dan database perpustakaan. Jurnal diklasifikasikan berdasarkan kolom tertentu seperti judul, nama penulis, tahun publikasi, dan kondisi FIKOR, dan diterapkan pada pendekatan FASI. Nah, untuk metodologi pemeringkatan kompromi FIKOR sendiri memiliki 4 langkah yang masing-masing N dan M adalah jumlah kriteria dan alternatifnya. Di sini bisa lihat di gambar pertama, langkah 1 dan 2 adalah digunakan untuk menemukan ukuran utilitas dan juga ukuran penyesalan untuk alternatif mengenai setiap kriteria. Lalu di langkah ketiga, menghitung jumlah minimum dan maksimum dari hasil langkah kedua. Lalu yang terakhir adalah perhitungan QJ sebagai kesempatan mayoritas pada langkah 4 memprioritaskan alternatif tersebut. Untuk area analisisnya, artikel FIKOR berpartisipasi dalam studi penelitian, termasuk studi kasus, skema ilustratif, dan juga pengalaman empiris. Untuk membuat kerangka persamaan dan perbedaan, artikel telah diklasifikasikan ke dalam 9 bidang yang telah dibedakan, yaitu sebagai berikut. Design and Manufacturing Management, Business and Marketing Management, Supply Chain and Logistics Management, Environmental Resources and Energy Management, Construction Management, Education, Healthcare and Risk Management, Tourism, Non-Application, dan lainnya. Area topik terpopuler pertama dalam aplikasi FIKOR adalah Design and Manufacturing Management. Topik ini mempertimbangkan subjek terkait pemilihan material, pemilihan robot, strategi-strategi pemeliharaan, sistem manufaktur modern, dan juga pemilihan konsep dan juga parameter desain. Lalu yang kedua ada Business and Marketing Management. Topik ini biasanya mencakup kinerja organisasi, mungkin seperti pengukuran keuangan ataupun proyek investasi. Juga bisa juga digunakan untuk mendeteksi kepuasan pelanggan dan juga kualitas pelayanan, sumber daya manusia, dan juga strategi dari usaha tersebut. Lalu implikasi selanjutnya adalah pada supply chain and logistic management. Ini kalau di topik ini tuh dia mencakup area spesifik dari bagian manufaktur perusahaan seperti kayak supplier, logistik, terus strategi layanan, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan outsourcing. Lalu untuk environmental and energy management mencakup isu-isu yang spesifik, termasuk seperti pengelolaan sumber daya air, manajemen proyek energi, pengelolaan limbah, perencanaan penggunaan lahan, dan beberapa mata pelajaran lingkungan dan sumber daya alam. Nah, untuk construction management berfokus pada evaluasi proyek konstruksi, desain dan pengembangan bangunan, serta pemilihan konstruksi dari perusahaan. Untuk education manajemennya, topik yang berkaitan dengan kinerja, sistem pendidikan, investasi pendidikan, kewirausahaan, dan kreativitas yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk dalam healthcare dan risk management, di sini topik ini termasuk
klasifikasi akhir area aplikasi Vicor. Ini merupakan berisi pembelajaran yang terkait dengan penilaian risiko dan masalah perawatan kesehatan. Untuk tourism management, Vicor juga digunakan dalam penyelesaian masalah ini, di mana yang mencakup pengembangan kebijakan pariwisata, eh, daya saing pariwisata, dan kinerja perhotelan. Untuk other topics, ada sekitar 23 dari 198 artikel diklasifikasikan, diklasifikasikan dalam kelompok topik lainnya. Topik ini merupakan membahas seperti manajemen informasi dan pengetahuan, industri tambang, dan aplikasi rekreasi berperangkat lunak dan listrik. Untuk non-applied, metode Vicor ini tidak hanya digunakan dalam hal yang bersifat terapan, namun juga bisa digunakan dalam hal non-terapan. Beberapa artikel menyebutkan jika bila menggunakan metode Vicor ini memodifikasi, memperluas, menggabungkan, dan membandingkan Vicor dengan teknik dan metode yang berbeda. Untuk other qualification areas, ada 4. Yang pertama, publication year. Sementara hanya 23% artikel Vicor diterbitkan sebelum 2010. Tren publikasi Vicor menunjukkan lebih dari 78% dari total artikel yang telah dilakukan selama 4 tahun sejak 2010. Untuk keyword, sementara hanya 23% artikel Vicor diterbitkan sebelum 2010. Tren publikasi Vicor menunjukkan lebih dari 78% dari total artikel telah dilakukan selama 4 tahun semenjak tahun 2010. Untuk jurnal, 29 jurnal dan proceeding konferensi hanya memiliki satu paper tentang Vicor. Expert System Application adalah sebuah jurnal paling terkenal karena telah menerbitkan 23 makalah atau sekitar 11,6% dari total makalah Vicor. Untuk teknik, untuk tekniknya, keyword yang paling disorot adalah Vicor, MCDM, MCDA, MADM, solusi kompromi, pengambilan keputusan multi kriteria, pengambilan keputusan multi atribut, dan analisis keputusan multi kriteria dan fusi. Untuk jurnal conclusion, studi ini merupakan pengembangan survei mutakhir tentang Vicor sebagai salah satu teknik MCDM yang populer dan praktis. Dengan menggunakan merancang sebuah struktur, penelitian ini telah menganalisis 198 artikel lengkap yang diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti bisnis dan pemasaran, desain dan manufaktur, manajemen rantai pasokan, dan logistik, dan lain-lain. Kerangka tersebut merupakan mengusulkan 8 area aplikasi yang mengklasifikasikan kertas Vicor dan juga area yang tidak diterapkan. Klasifikasi ini menunjukkan topik desain dan manajemen manufaktur sebagai bidang yang paling menarik bagi para peneliti untuk menerapkan sebuah Vicor. Jadi sekian, terima kasih.